Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kembali kita akan membahas terkait materi dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kini kita sampai ke bahasan mengenai proses pengolahan atau proses organisasi satu eksekusi yang dilakukan oleh sistem komputer yang kita sebut dengan pipelining. Kita akan bahas dulu terkait apa dan bagaimana itu pipelining. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi terkait pipelining yang dilakukan baik untuk proses atau pengolahan instruksi maupun untuk pengolahan aritmatikanya. Baik, apa yang disebut dengan pipelining? Pipelining merupakan sebuah instruksi yang serupa dengan penggunaan assembly line pada pabrik-pabrik perakitan. Oke, gambarannya begini. Untuk pengolahan yang dilakukan secara konvensional, pada umumnya adalah bahwa ketika banyak operasi yang akan dikerjakan oleh sistem komputer, semua job-job tersebut akan masuk ke dalam satu antrian dan proses pengolahan dari semua job ini akan dilakukan secara bergantian menunggu satu pengolahan atau operasi dari satu job ini selesai. Jadi hal ini adalah bahwa ketika job 1 selesai dilakukan, kemudian barulah job 2 dikerjakan sampai dengan selesai. Kemudian nanti setelah job 2 selesai dikerjakan, kemudian barulah job 3, job 4, job 5, dan seterusnya akan dikerjakan secara berurutan. Nah, apa yang menjadi kekurangan ketika operasi berjalan secara berurutan atau yang kita sebut dengan pengolahan secara konvensional ini? Artinya bahwa dalam satu waktu, sistem komputer hanya mengerjakan satu buah job atau satu buah proses. Sedangkan job yang lain menunggu sampai job yang sedang dikerjakan ini selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa akan adanya atau kemungkinan terjadinya antrian yang cukup panjang dan waktu yang digunakan untuk menunggu sebuah job ini dikerjakan ini bisa jadi lebih lama dibandingkan job-job yang lain. Misalkan ada satu buah job yang kemudian memiliki waktu pengolahannya misalkan 1 detik karena bisa jadi job ini merupakan sebuah job yang kebutuhan akan pengolahannya sedikit sehingga selesai dalam 1 detik. Kemudian nanti job berikutnya itu misalkan dikerjakan dalam 1 menit. Job yang kedua ini tentunya akan menunggu lebih sebentar atau memiliki waktu tunggu yang kecil karena job sebelumnya yang dikerjakan untuk job 1 itu hanya memakan waktu hanya 1 detik sehingga job 2 1 detik kemudian bisa dikerjakan. Nah, tetapi ketika job 2 ini dikerjakan 1 menit dan kemudian menunggu lagi ada job yang lain yaitu job 3 yang juga akan dikerjakan, maka waktu tunggu antara job 2 dengan job 3 ini ada perbedaan. Job 1 karena dilakukan dalam waktu 1 detik, job 2 hanya menunggu 1 detik untuk dikerjakan. Tapi job 3 menunggu 1 menit. Sehingga di situ ada ketidakadilan pada saat proses menunggu untuk dilakukan satu buah pengolahan atau eksekusi. Oleh karena itu, untuk bisa membuat bahwa semua job-job yang akan dilakukan ini memiliki waktu tunggu yang sama atau adil, maka dikembangkanlah satu buah metode yang disebut dengan pipelining. Pipelining ini adalah metode yang kemudian ketika job 1 sedang dikerjakan, maka job 2 pun dikerjakan dalam operasi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika dilakukan pipelining, si job ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan pipe atau disebut dengan thread. Ya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua pernah mendengar yang disebut dengan multi-threading atau pipelining ini mungkin sudah pernah dengar sebelumnya. Bagian-bagian dari setiap job ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa thread, ya, tergantung dari besar atau kecilnya satu buah job itu akan diproses dan nantinya setiap job-job ini akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Karena proses pengerjaan itu sebentar hanya per bagian atau per pipe, maka proses pengerjaannya pun tidak terlalu lama dan setiap bagian-bagian ini atau ukuran dari setiap bagian-bagian kecil untuk setiap job ini juga memiliki ukuran yang sama sehingga mereka semua mempunyai waktu tunggu yang sama, waktu pengolahan yang sama sehingga bisa dikatakan operasinya lebih adil. Bagaimanakah prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah sama seperti kita lihat pada proses assembly line pada pabrik-pabrik perakitan. Misalkan untuk satu bagian, misalkan perakitan satu kendaraan mobil, taruhlah demikian. Untuk urutan yang pertama, mobilnya sedang dirakit misalkan di bagian bannya sedang dipasang, kemudian di
Perakitan yang kedua, yang berikutnya itu sedang dipasang misalkan pintunya, di bagian ketiga sedang dipasang kacanya, di bagian keempat nanti dipasangkan entah itu lampunya dan lain-lain. Artinya dalam satu waktu, setiap mobil itu mendapatkan satu perlakuan yang berbeda tapi dilakukan di waktu yang sama. Ya, sehingga prosesnya semuanya berjalan bersamaan tetapi pada operasi-operasi yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada operasi yang merakit bannya, kemudian merakit lampunya, pintunya, kacanya, dan lain sebagainya. Dan itu semua dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Sehingga ketika ada beberapa job yang sedang dikerjakan, maka job ini bisa dalam satu waktu bersamaan itu seolah sama-sama dikerjakan. Tetapi sebetulnya semua job ini secara bergantian berdasarkan waktu itu mendapatkan giliran operasi. Nah, ketika job satu sedang dilakukan operasi atau eksekusi, maka bagian satu dari job berikutnya ini kemudian dipersiapkan ya untuk dilakukan operasi. Job yang ketiga di bagian pertamanya sedang diantrikan di antrian operasi yang lain. Nanti ketika job satu untuk bagian pertama dari job satu selesai dikerjakan, maka yang berikutnya adalah bagian pertama dari job kedua dikerjakan dan bagian pertama dari job 3 ini disiapkan memorinya dan bagian kedua dari job pertama ini dimasukkan ke dalam antrian sehingga dalam satu waktu ada 4 kegiatan yang dilakukan secara berbeda yaitu eksekusi, kemudian persiapan untuk pengolahannya, data-datanya, kemudian ada yang disiapkan untuk di dalam antrian dan yang keempat disiapkan untuk operasi selanjutnya. Demikian. Untuk contohnya sudah saya berikan tadi, ya kurang lebih demikian. Atau misalkan contoh yang lain dalam menyusun kartu. Ya. Menyusun kartu yang sering kita gunakan untuk bermain, kartu itu memiliki 4 buah gambar. Nah, setiap orang kita berikan satu tumpuk kartu sebanyak kurang lebih 13 kartu ya. 13 kartu ini diberikan ke setiap orang berjumlah 4 orang dan setiap orang melakukan hal yang sama yaitu melakukan pengurutan si kartu itu dari mulai kartu as sampai dengan kartu king ya secara bersamaan sehingga dalam satu waktu tidak ada kartu yang menunggu dengan gambar yang berbeda itu menunggu sampai kartu dengan gambar yang lain itu selesai dikerjakan, tetapi mereka dikerjakan bersama-sama sehingga ketika selesai maka semua kartu sudah dalam keadaan terurut dan bisa digabungkan kembali, maka prosesnya jauh lebih cepat. Apabila setiap kartu ini yang diurutkan memakan waktu kurang lebih 1 menit, maka kalau tidak dilakukan secara planning maka membutuhkan waktu 4 menit untuk seluruh kartu. Sedangkan dengan menggunakan planning, karena setiap kartu memakan waktu hanya 1 menit untuk setiap warnanya, maka dalam 1 menit akan selesai 4 buah kartu yang terurut dengan tentunya dengan gambar yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di situ, maka untuk mengurutkan kartu kan butuh 4 orang. Nah, 4 orang ini adalah diibaratkan kalau dalam sistem komputer merupakan satu buah pengolahan sistem komputer khususnya prosesor yang membagi-bagi waktu untuk melakukan setiap pengolahan. Tetapi karena prosesnya bekerja sangat cepat seolah-olah dikerjakan oleh 4 prosesor. Ya, Anda pernah tahu sebuah cerita dongeng fiksi atau cerita fiksi yaitu superhero yang disebut dengan Flash. Nah, Flash itu kita pernah melihat bahwa ketika dia menyelesaikan satu pekerjaannya seolah flashnya menjadi banyak gitu ya. Misalkan dia menyelamatkan orang yang berada dalam gedung terbakar, membantu seorang parubaya misalkan menyeberang jalan atau mungkin membantu seorang anak yang kehilangan balonnya, dan itu semua dilakukan seolah-olah si flashnya itu kondisinya atau jumlah sangat banyak tetapi flashnya hanya ada 1. Dan kenapa bisa terlihat sangat banyak? Karena flash ini mengerjakan dengan sangat cepat, jadi seolah flashnya tersebut banyak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk proses pelaporan sendiri, input baru diterima di salah satu ujung sebelum input yang diterima sebelumnya muncul sebagai output. Jadi sebelum outputnya ini muncul untuk satu job, maka job yang lain sudah
mendapatkan input untuk proses pengolahannya sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Kemudian kalau kita bedakan antara satu pengolahan yang konvensional dengan pipelining, kita bisa lihat di sini untuk pengolahan yang dilakukan secara umum atau konvensional bahwa setiap instruksi ini akan mengeksekusi sebuah job dan ketika jobnya selesai maka instruksi yang lain akan mengerjakan job berikutnya, begitu ya. Jadi prosesnya berjalan bergantian. Sedangkan untuk yang pipelining, ketika eksekusi sebuah job itu sedang dikerjakan, maka job yang lain proses fetch-nya sedang dilakukan. Sehingga dalam satu waktu terdapat dua buah operasi yang bersamaan dikerjakan oleh sistem komputer dengan cara membagi waktu eksekusi. Si prosesor atau CPU mengeksekusi kedua buah proses tersebut. Kemudian untuk waktu eksekusi ini pada umumnya lebih lama dari fetch, sehingga tahapan fetch menunggu untuk beberapa waktu untuk mengosongkan buffer. Nah, ketika proses mengosongkan buffer ini untuk memori yang sudah pernah digunakan, di proses yang lain ada bagian dari proses yang sedang dimuatkan ke memori untuk lokasi yang berbeda, gitu ya. Jadi dua pekerjaan bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian dalam kaitannya dengan operasi pipelining ada yang dikenal dengan conditional branch instruction dan satu lagi sebetulnya ada yang disebut dengan unconditional branch instruction. Kalau kita bicara conditional branch instruction, teman-teman semuanya, artinya bahwa operasi berikutnya itu sudah dipersiapkan untuk dieksekusi ketika ada satu operasi itu sedang dikerjakan untuk satu job tertentu. Artinya proses berikutnya sudah diketahui oleh sistem atau sudah diantrikan di dalam sistem komputernya untuk dikerjakan. Sedangkan untuk unconditional branch instruction ini bahwa operasi berikutnya ini belum disiapkan tapi muncul di tengah-tengah ketika sebuah proses sedang dikerjakan. Yang kalau kita bicara atau kita mengingat pernah saya membahas mengenai interrupt, maka unconditional branch instruction itu adalah sebuah proses interrupt di mana proses tersebut tidak diurutkan sebelumnya atau tidak muncul di awal atau diketahui oleh si prosesor, tapi dia muncul di tengah-tengah ketika prosesor sedang melakukan pengolahan. Nah, kondisi ini nantinya akan mempengaruhi waktu pengolahan dan urutan dari job-job yang nantinya akan dikerjakan menggunakan pipelining. Oke. Hal-hal ini kemudian akan meningkatkan kecepatan speed up dari pengolahan. Ya tentunya kalau dalam satu waktu bisa dikerjakan lebih dari satu pekerjaan di waktu yang sama, tentunya proses pengerjaannya akan jauh lebih cepat. Demikian ya. Nah, untuk proses peningkatan kecepatan ini, prosesnya ini nantinya berlaku untuk beberapa stage atau tahapan dari pengolahan. Pertama kita sebut dengan fetch instruction. Kemudian ada decode instruction, calculate operands, fetch operand, execute instruction, kemudian yang terakhir adalah write operand. Di mana fetch instruction itu artinya prosesor melakukan pengambilan instruksi. Dalam hal ini bentuknya adalah opcode yang harus diterjemahkan dalam tahapan decode instruction. Ketika instruksi atau opcode ini sudah diterjemahkan, dari situ sistem komputer atau prosesor dalam hal ini mengetahui kebutuhan dari datanya atau operannya. Sehingga setelah instruksinya ini diterjemahkan dan diketahui oleh prosesor, hal berikutnya yang dilakukan oleh prosesor adalah melakukan perhitungan operan apa saja yang dikerjakan, kemudian dilanjutkan dengan fetch operan atau mengambil operan dari hasil analisa sebelumnya di calculate operan. Setelah operan dan instruksi sudah disiapkan, maka dilakukan execute instruction untuk tahapan yang berikutnya atau kita singkat dengan EI. Setelah operasinya selesai atau proses selesai, tentunya nantinya akan menghasilkan satu buah output yang nantinya output itu akan dituliskan ya ke dalam sebuah memori dalam bentuk operan hasil dari pengolahan. Kita lihat ya, kita perhatikan contoh berikutnya ini adalah perbedaan waktu pengerjaan antara proses yang non-pipelining atau konvensional dengan proses yang pipelining. Kita lihat contohnya adalah ada suatu pertanyaan, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 9 instruksi pengolahan jika setiap instruksi, jadi ada 9 instruksi atau 9 job ya, yang akan dikerjakan. Dan ketika job-job ini dikerjakan, setiap job itu nantinya akan memiliki 6 stage atau akan dikerjakan dalam 6 stage, dan setiap stage nanti dikerjakan dalam waktu 1 unit waktu, entah itu microsecond, entah itu nanosecond, atau entah itu dalam satuan second gitu ya. Nah,
kalau kita hitung apabila ada 9 instruksi yang dikerjakan, kemudian setiap instruksi ada 6 stage, maka total waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 54 unit waktu ya apabila pengerjaannya tidak menggunakan operasi pipeline atau non-pipeline operation. Dan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pipeline? Nah, untuk pipeline operation, jawaban yang tadi adalah bahwa karena semuanya dikerjakan bersamaan, maka hanya butuh 14 unit waktu saja. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita perhatikan contoh berikut, teman-teman. Jadi, ketika ada 9 buah instruksi ini akan dikerjakan oleh prosesor, maka tentunya akan dimulai dari instruction yang pertama atau job yang pertama, itu masuk ke tahapan fetch instruction. Nah, ketika instruksi yang pertama masuk ke tahapan kedua, yaitu decode instruction atau menerjemahkan instruksi, maka instruksi 2 masuk ke tahapan FI, sehingga di dalam satu waktu ini, di waktu yang kedua, akan dikerjakan 2 buah stage sekaligus. Berikut juga terjadi di waktu yang ketiga ketika instruksi pertama masuk ke tahapan CO, ya, kemudian instruction kedua masuk ke tahapan decode instruction, dan instruksi ketiga masuk ke tahapan fetch instruction, dan seterusnya sampai dengan tahapan ke-6. Dan kalau kita lihat dalam satu waktu tersebut, ini bisa dikerjakan lebih dari satu pekerjaan. Sehingga kalau ini dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan, maka untuk menyelesaikan 9 buah instruksi, sistem komputer atau prosesor dalam hal ini hanya membutuhkan waktu 14 satuan waktu saja. Berbeda dengan sebelumnya adalah 54 satuan waktu, sehingga kalau kita bagi 14 dibagi 54, ya, kurang lebih peningkatannya hampir 90% kecepatan operasinya. Artinya kita di sini melihat bahwa proses pipelining ini berlaku atau berlangsung sangat cepat. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam operasi pipeline ini ternyata muncullah apa yang disebut dengan unconditional branch, atau ada satu buah instruksi atau job yang harus dikerjakan tetapi tidak ada dalam urutan job yang dikenal oleh eksekusi atau dikenal oleh si prosesornya. Nah, untuk itu saya akan contohkan menggunakan sebuah aplikasi, ya, aplikasi Excel. Saya akan contohkan demikian. Baik, misalkan ya kita memiliki kurang lebih 5 buah job ya. Jadi untuk kasus yang pertama ini misalkan terdapat 5 buah job. Jadi kita memiliki 5 buah job ya, 5 buah job yang akan dikerjakan oleh CPU, di mana masing-masing job akan diselesaikan dalam 6 tahapan. Ya, 6 tahapan yang dimaksud tadi adalah, saya tulis di sini saja, 6 tahapan yang dimaksud itu adalah pertama kita sebut dengan FI, fetch instruction, kemudian decode instruction, kemudian calculate operand, fetch operand, FO, ya, fetch operand, kemudian execute instruction, dan terakhir ada write operand, ya. Write operand artinya menuliskan hasil dari pengolahan. Kemudian masing-masing job akan diselesaikan dalam 6 tahapan. Kemudian kita diminta untuk tentukanlah berapa lama semua instruksi atau semua job tersebut akan diselesaikan. Oke, ini untuk yang pertama dulu ya. Baik, untuk yang pertama saya akan gambarkan operasinya. Mulai dari satuan waktu yang pertama, di sini saya tulis adalah satuan waktu 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya siapkan sebanyak 30 satuan waktu. Kemudian di sini kita akan tulis sebagai job 1, job 2, dan job 3, seterusnya sampai dengan job 5. Ya, saya akan gambarkan dulu operasi di sini untuk 5 buah job tersebut tanpa adanya unconditional branch. Kalau misalkan kita lihat di sini, ketika job 1 sedang melakukan operasi FI, kemudian untuk job 2-nya sedang dipersiapkan untuk operasi ini, ya, untuk operasi pengolahan ini, maka sebetulnya operasi yang sedang disiapkan untuk job 2 ini sifatnya adalah conditional branch. Artinya prosesor mengetahui bahwa setelah FI atau setelah tahapan FI job 1 ini dikerjakan, nantinya dia akan mengerjakan tahapan DI untuk job 1 dan tahapan FI untuk job 2. Artinya itu adalah sebuah conditional branch. Ya, jadi satu buah percabangan yang sudah ada atau sudah ditentukan kondisinya atau sudah ditentukan apa yang akan dilakukan. Oke, saya tuliskan di sini ini adalah job 3, kemudian di sini juga ada job 4, dan yang di sini adalah job 5.
Oke, jadi ketika job 1 masuk ke dalam tahapan FI, job 2, 3, 4, 5 belum sampai situ. Tapi FI ini dikerjakan dalam selang waktu yang cukup singkat karena melakukan eksekusi dari bagian operasi yang sangat kecil, hanya melakukan fetch instruction saja, belum sampai selesai. Baik, kemudian ketika operasi ini, maka ketika ini masuk di FI, saya sebut saja ini seperti itu, dan kemudian ketika job 1 masuk ke dalam tahapan DI atau decode instruction, job 2 masuk ke tahapan FI gitu ya. Artinya dalam satu waktu ada 2 buah job yang dikerjakan. Berikutnya kita langsung saja selesaikan operasinya kurang lebih seperti ini. 5 job ini akan selesai hanya dalam 10 satuan waktu. Nah, problemnya adalah ketika job saya sebut saja job 3 ya. Job 3 tengah melakukan eksekusi ya, eksekusi itu yang jadi pertanyaan. Baik, saya akan copy ini salin ke bawah sini dan saya akan menambahkan 2 buah job di sini ya, 2 buah job. Saya tambahkan di sini karena di sana ada job 5 dengan job 6 dengan job yang ke-7. Job yang ke-7 dan semua ini saya kosongkan dulu. Baik, jadi pada saat job 1 melakukan fetch instruction, job 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan batasan sini, ini mungkin saya akan pisahkan saja. Job 1 sampai 5 dengan job 6 dan 7 itu memang merupakan sebuah job yang terpisah karena job 6, 7 itu masuk melakukan interupsi kepada prosesor. Jadi saya pisahkan saja begini. Kemudian ketika job 1 mengerjakan decode instruction, maka job 2 mengerjakan FI ya, fetch instruction. Kita lihat di sini tadi permasalahannya atau problemnya adalah di tengah job 3 tengah melakukan eksekusi keempat. Oke, nanti pada saat job 3 melakukan eksekusi yang keempat ya, job 3-nya berarti eksekusi job 4 untuk yang ketiga itu sampai dengan batasan FO ya. Berarti sampai sini saya akan kerjakan. Saya akan kerjakan sampai sini. Saya akan simpan di sini ya. Kalau kita lihat dari sini, job 4 sedang CO ya. Job 4 sedang CO dan kemudian pada saat job 3 FO dan job 4 ini CO, yaitu tahapan keempat, tahapan keempat berarti masuk di sini ya. Tahapan keempat. Nah, kita lihat bahwa ketika job 4 melakukan FO yang seharusnya FO ini artinya sedang dikerjakan ya. Tahapan ketiga dari job 5 ini secara bersama sedang dikerjakan juga. Berarti seharusnya setelah job 4 ini selesai dikerjakan, seharusnya job 3 masuk ke tahapan berikutnya, yaitu WO. Tetapi karena tadi mendapatkan interupsi dari job 6 dan job 7, maka job yang ketiga yaitu si WO tidak akan dilakukan terlebih dahulu karena sistem komputer akan mengerjakan 2 operasi yang melakukan interrupt sampai dengan selesai. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada tahapan atau proses interupsi, maka sebuah operasi yang melakukan interupsi ini akan diselesaikan terlebih dahulu, barulah kemudian proses-proses yang lain yang menunggu proses dari job yang melakukan interupsi ini selesai, barulah proses-proses tersebut yang ditangguhkan tadi itu kembali dijalankan. Sehingga ketika job 6 dengan job 7 selesai dilakukan, maka si job 3 akan melanjutkan kembali operasinya, yaitu mulai dari WO sampai dengan selesai, begitu juga job 4 dan job 5. Sehingga untuk job 3, job 4, job 5 ini akan melanjutkan setelah ya, jadi tidak bersamaan. Setelah 2 job yang melakukan interupsi ini selesai, maka dia akan melanjutkan di sisi sini. Nah, di sini ya, kita lihat bahwa untuk job 3, 4, 5 tidak dikerjakan, tetapi dia menunggu sampai dengan job 6 dan job 7 yang pada saat itu melakukan interupsi diselesaikan oleh prosesor terlebih dahulu. Setelah selesai barulah ya, eksekusi atau si prosesor akan kembali melanjutkan proses mulai dari tahapan yang terakhir job 3 dan seterusnya sampai dengan job 5 selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bagaimana pipelining itu dilakukan rekan-rekan mahasiswa dan
si job yang sedang dikerjakan ini mendapatkan single interrupt. Ya, jadi single interrupt itu artinya tidak ada interrupt lain yang masuk atau muncul ketika job-job lain, bahkan job yang melakukan interrupt ini dikerjakan. Nah, bagaimana apabila ketika job 6 dan job 7 ini sedang dikerjakan, ya, masuk lagi interrupt yang lain atau kita sebut dengan nested interrupt atau multiple interrupt. Ya, jadi ini problem yang pertama, saya sebut demikian saja. Nah, problem yang kedua adalah saya tulis di sini. Jadi ketika job 3 tengah melakukan eksekusi seperti yang tadi, job 6 dan job 7 melakukan interrupt terhadap prosesor. Kemudian bahkan ini saya akan turunkan ke bawah dulu. Ya, turunkan ke bawah. Oke. Demikian. Ketika job 6 tengah mengerjakan tahapan taruhlah ketiga ya, ketiga, masuk kembali interrupt, ya, interupsi atau interupsi ya, interupsi dari job, taruhlah adalah dari job ke-8. Oke, pertanyaannya adalah berapa satuan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan job-job ini? Ya, jadi berapa satuan waktu yang akan diselesaikan untuk atau yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job tersebut. Baik, kalau begitu saya akan gambar ulang ya untuk problem yang kedua. Oke, ini problem yang kedua. Ini saya akan gambarkan kembali di sini. Oke, kita tahu bahwa tadi pada saat job 6 jam job 7 itu melakukan interupsi kan posisinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Posisinya seperti ini kurang lebih. Ya. Oke, jadi operasi yang atau tahapan yang ke-6 dari job 3 itu ditunda ya karena prosesor akan mengerjakan job 6 dan job 7 sehingga kalau kita lihat di sini pada dasarnya sedang mengerjakan seperti ini job 6 dan job 7. Di sini ketika job 6 tengah mengerjakan tahapan ketiga ya. Oke, tahapan ketiga itu setelah DI adalah CO ya. CO dan di sini adalah DI. Yang 7 DI. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga itu kan dieksekusi bersama dengan tahapan kedua dari job 7 ya, bersamaan. Tapi ketika CO sedang dilakukan untuk job 6, masuk kembali sebuah interupsi dari job 8. Demikian. Jadi masuk kembali interupsi dari job 8. Sehingga seharusnya operasi berikutnya adalah FO untuk si job 6 itu ditangguhkan dulu. Karena sekarang sistem komputer akan mengerjakan job 8 yang pada saat ini melakukan interupsi terhadap sistem komputer. Demikian sehingga operasi berikutnya adalah mengerjakan job 8 dan menunda job di 6 dan ke-7. Sehingga job 3, 4, 5 pun semakin tertunda lagi karena adanya interrupt. Nah, sekarang job yang ke-8 diselesaikan sampai mendapatkan hasil pengolahan, barulah job 6 dan job 7 ini kembali dilakukan operasinya. Berarti setelah CO ini ada FO dan EI ya, FO dengan EI sampai dengan selesai WO. Sehingga di sini pengerjaannya dilanjutkan untuk job 6 melanjutkan ke tahapan keempat dan job 7 dilanjutkan ke tahapan ketiga. Setelah ini semua selesai, barulah job 3, 4, 5 itu kembali dikerjakan. Ya, misalkan tidak ada lagi ada interrupt atau interupsi, maka ini kembali dikerjakan. Sehingga selesai dalam 23 satuan waktu. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan dari satu buah pengolahan yang dilakukan. Nah, bisa jadi juga ada problem yang misalkan job 2 kemudian mendapatkan interrupt ya dari job yang lain. Ketika sedang mengerjakan job lain tersebut, kemudian job tersebut juga diinterupsi oleh job lain. Ketika kembali lagi mengerjakan job 2, ketika semua job yang melakukan interupsi ini sudah selesai dikerjakan, ketika job 2 sedang melakukan kembali atau melanjutkan kembali operasinya, itu ada kemungkinan bisa terinterupsi lagi. Jadi bisa jadi interupsinya itu sangat banyak. Tetapi walaupun interupsinya sangat banyak karena dia pengolahan secara pipelining, maka semua job itu bisa jadi akan selesai dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, berbeda dengan apabila mereka dikerjakan secara konvensional. Ya, nah mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dari
apa yang saya jelaskan ini, Anda dapat memahami bagaimanakah proses dari pengolahan pipelining di sisi pengolahan instruksi ya, mulai dari tahapan FI sampai dengan tahapan WO. Nah, bagaimana dengan tahapan operasi pada saat operasi aritmatika? Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan pipelining di dalam pengolahan aritmatika, baik operasi penjumlahan maupun perkalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan nanti untuk topik yang kedua dari pipelining, yaitu untuk pipelining aritmatika. Terima kasih.